Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Salam bertemu kita hari ini dalam ibadah kul. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa bersama, menyembah Tuhan bersama. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kalau kami Tuhan bisa berikan kesempatan untuk berkumpul, beribadah walaupun lewat live streaming. Tapi kami percaya hadirat Tuhan menjangkau kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada semua hanya anugerah, bukan karena kekuatanmu. Ku tahu hidupku Tuhan, oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku Tuhan adalah penyembahan. Haleluya. Haleluya. Oh, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami, menjamah setiap kami, memampukan hidup kami untuk menjadi berkat. Haleluya. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu
berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami bisa mendengarkan live streaming ini Tuhan, kami percaya di setiap kami di tempat dimanapun kami berada mendengarkan live streaming ini, kami diberkati Tuhan. Ada jamahan kuasa roh-Mu Tuhan, menjamah hidup kami, menjamah hati pikiran kami. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu bersama lewat pengajaran pada hari ini Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus bagi setiap kami, bagi setiap hati kami, sehingga firman-Mu benar-benar tumbuh di hati kami dan berakar, sehingga hidup kami benar-benar menjadi mencerminkan kehidupan Kristus lewat hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang diberi judul manusia duniawi atau rohani, yang diambil di dalam pembacaan Alkitab di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16 ya. Sekali lagi, 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara bisa membukanya di rumah, dan saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara 1 Korintus pasal yang kedua mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang punya roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia roh Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan dia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang sangat luar biasa memberikan pengajaran kepada kita, Bapak Ibu Saudara, untuk bagaimana kita menjadi manusia duniawi atau manusia rohani, supaya kita mampu bisa mengidentifikasi posisi spiritualitas kita ada di mana, iya kan? Nah, di dalam dunia ini terdapat dua jenis manusia, saudara.
Satu dengan yang lain sangat berbeda. Bahkan orang kembar, orang yang lahir kembar yang sama-sama mirip ya, seperti Upin dan Ipin saudara, itu memiliki perbedaan. Mulai dari sidik jari, mulai dari tabiatnya, mulai dari hobinya, itu memiliki banyak perbedaan. Artinya dari orang kembar saja itu ada perbedaan. Apalagi manusia duniawi dan manusia rohani ya. Di dalam Alkitab juga diberikan contoh, yaitu perbedaan antara Ishak dan Ismail, di mana Ishak adalah anak perjanjian atau anak rohani, sedangkan Ismail adalah anak menurut daging. Di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-23. Oleh sebab itu saudara, dari uraian di atas, dari pembacaan kita juga, kita akan belajar menurut ayat referensi di atas, ada perbedaan antara manusia duniawi dan manusia rohani. Oleh sebab itu saudara, kita akan mempelajari yang pertama manusia rohani, manusia duniawi saudara. Manusia duniawi itu memiliki beberapa aspek yang harus kita ketahui, sehingga kita bisa mengetahui, selama ini saya beribadah kepada Tuhan, saya itu ada di posisi mana. Jangan-jangan saya selama ini memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada beberapa aspek ini atau ada beberapa indikasi yang menyatakan bahwa kita masih duniawi, belum rohani. Bagian yang pertama, manusia duniawi itu adalah manusia yang hidupnya dipimpin oleh kedagingannya. Sekali lagi, manusia duniawi itu adalah manusia yang hidup dipimpin oleh kedagingannya. Jadi kalau ada orang berkata dia mengasihi Tuhan, dia benar-benar mencintai Tuhan, tetapi yang menjadi indikasi dari hidupnya atau menjadi buah dari hidup yang dia pertontonkan setiap hari adalah marah yang tak terkontrol, yaitu perkataan yang tak terkontrol, hati yang meluap-luap dengan iri, yaitu kedagingan yang begitu luar biasa. Itu bisa kita katakan bahwa orang itu adalah masih duniawi. Ini indikasi pertama saudara. Indikasi kedua, bahwa manusia duniawi itu adalah orang yang tidak menerima apapun dari Roh Allah. Kita baca di dalam pembacaan kita pasal 2 ayat yang ke-14a, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan, segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah lewat firman-Nya itu dianggap sebuah kebodohan. Saudara bisa melihat saudara, banyak hari-hari ini dunia mengarahkan kita untuk semakin hari mencintai dunia ini, semakin hari kita mengasihi dunia ini dan tidak mempedulikan sama sekali agama atau kekristenan atau apa yang disampaikan oleh Allah lewat firman-Nya. Dan itu dianggap sebuah ketinggalan zaman. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan, mulai setia dengan Tuhan, setiap hari dia mengasihi Tuhan, ya, menyisikan dari setiap pendapatannya untuk diberi kepada Tuhan. Orang-orang mulai mencibir dan mengatakan bahwa sudah ketinggalan zaman. Sehingga kita mampu mengidentifikasi bahwa orang-orang yang memiliki tabiat seperti ini sebenarnya mereka adalah manusia-manusia duniawi. Jadi gampang sekali saudara. Yang pertama, orang yang terlalu didominasi oleh kedagingan itu orang yang duniawi. Yang kedua, tidak menerima apapun dari Roh Allah. Dia menganggap segala sesuatu yang ada dalam firman Tuhan adalah telah usang dan dianggap bodoh saudara. Yang ketiga, tidak memahami kehendak Allah. Nah ternyata ini merupakan sebuah pergumulan bagi orang Kristen yang banyak ya saudara, bahwa orang-orang yang mengaku Kristen sangat banyak. Tetapi ternyata orang yang benar-benar Kristen yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Allah, bukan tidak memahami kehendak Allah. Ada sebuah pujian yang berkata seperti ini, ketika Musa ya, dia berkata begini, kalau Tuhan tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Jadi penting sekali kita berjalan
di dalam kehendak Tuhan. Banyak orang kecewa, banyak orang frustasi dalam hidup ini akibat dari pandemi, kehilangan pekerjaan, ya. Nilai rupiah mulai anjlok, saudara. Bahkan hal-hal yang kita lihat hari-hari ini mulai merusak, saudara, motivasi setiap anak Tuhan, sehingga kita mulai kehilangan arah untuk memahami kehendak Allah. Jadi penting bagi kita untuk pahami benar apa yang menjadi kehendak Allah. Dari mana kita mengetahui? Dari firman, merenungkan firman Tuhan. Yang berikutnya adalah dikuasai oleh iri hati sehingga mengalami perselisihan. Banyak orang mengaku Kristen tapi hidupnya selalu berselisih dengan orang, berselisih dengan tetangga, di tempat pekerjaan dia tidak menjadi berkat, tetapi menjadi bahan cibiran orang. Kenapa hidupnya tidak menjadi berkat? Yang berikutnya adalah memegahkan hal-hal lahiriah, mulai dari pangkat, dari jabatan, titel, bahkan semua pencapaiannya itu selalu dia bicarakan. Bukan Kristus yang dia bicarakan lewat hidupnya, tetapi pencapaian-pencapaian yang firman Tuhan katakan itu akan pudar. Oleh sebab itu, lalu ketika kita mengetahui manusia duniawi, lalu bagaimana? Apa indikasi dari manusia rohani? Manusia rohani adalah yang pertama, hidupnya dipimpin roh Allah karena ia dikaruniakan roh Allah. Orang yang memiliki roh Allah, hidupnya akan dipimpin oleh roh Allah. Apa yang dilakukannya itu memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena roh Allah yang memimpin hidupnya. Yang kedua, hidupnya memberdayakan karunia-karunia Allah. Banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan, bisa kita melihat di dalam firman Tuhan. Karunia-karunia itu akan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, hidupnya diajar Roh Kudus. Di ayat yang ke-13b kita bisa baca, di situ dikatakan, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi oleh Roh Allah. Yang berikutnya, diberi kuasa. Sebelumnya mampu menilai segala sesuatu. Jadi kita mampu melihat ini dari setan atau ini dari Roh Kudus, ini menurut kehendak Allah atau ini menurut kedagingan saya. Apabila manusia rohani yang memiliki roh Allah dalam dirinya, dia mampu mengidentifikasi ini berasal dari jahat atau ini berasal dari Tuhan. Yang berikutnya adalah diberi kuasa dan jadi saksi Kristus. Dia mulai memperagakan kehidupan Kristus lewat hidupnya, dan hidupnya mulai menjadi berkat. Tanpa dia berkata-kata, ketika orang melihat hidupnya, melihat perkataannya, orang mulai diberkati. Yang berikutnya adalah menjadi milik Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah orang yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita telah belajar bersama bahwa ternyata ada dua kategori manusia dalam Alkitab. Mari kita memilih untuk tidak menjadi manusia duniawi, tetapi kita menjadi manusia rohani, di mana ada identifikasi yang sudah kita pelajari bersama. Oleh sebab itu, berdasarkan dari uraian dari pembelajaran kita yang saya sudah sampaikan tadi, Bapak Ibu Saudara bisa sharing, bisa berbagi di dalam kul kita, di dalam kelompok sel kita, sehingga kita mulai belajar, sehingga kita mulai diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, dari pembahasan di atas, untuk bisa menjadi manusia rohani, kita harus lahir baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah hadir dalam hidup kita dan kita pertontonkan. Tanpa itu, tidak mungkin bisa menjadi manusia baru atau manusia rohani. Setelah kita menjadi manusia rohani, kita jangan pernah lagi kembali kepada kehidupan yang lama, saudara. Kita harus hidup secara konsisten di dalam manusia rohani. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk mensyukuri kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang memberkati kami, yang memberitahukan kepada kami bagaimana menjadi manusia rohani, supaya kami di dalam hidup ini kami tidak salah arah. Selama ini mungkin kami mengaku bahwa kami adalah manusia rohani, tapi kami mempertontonkan buah-buah kehidupan yang semestinya
masih duniawi. Tapi mulai hari ini dari pembelajaran firman-Mu, kami bisa mengenal dari buah-buah kehidupan kami. Kami ada di posisi mana? Kami ada di duniawi atau kami masih di dalam rohani? Memang berat Tuhan, tapi kami meminta Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami, mengarahkan kami, memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya, amin. Biarlah Bapak Ibu Saudara terus senantiasa berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga buah-buah kehidupan kita mampu dinikmati oleh orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Shalom.